ini program PSN, nggak bisa ditolak karena ini program pemerintah. Mau nggak mau, ya kita harus mau. Nah, ya kan? Mau nggak mau kita harus mau. Bawahnya tetap mau nggak mau diurung modelnya. PSN ini dijadikan legitimasi mereka untuk memberangus masyarakat. Lah iyalah. Bagaimana generasi kita tentang kedaulatan negaranya? Lah, gimana tak kita punya anak cucu yang airnya sudah dirampok oleh penjajah? Terus generasi kita yang tanahnya udah dikuasai penjajah, kan kasihan, ya mendingan kita lawan dari sekarang. Logika penjajah itu salah satunya korupsi. Tidak pernah berpikirkan efek masyarakatnya, rakyatnya, nasibnya seperti apa. Dia hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri, gentong nasinya sendiri, kesejahteraannya sendiri. Sebodoh amat urusan umat, urusan rakyat. Bodoh amat. Dan lucunya kan di sini Pak Holid, kalau yang saya lihat itu di televisi terang benderang mereka bahkan dari TNI Angkatan Laut, Polairut, segala macam yang harusnya diwarawiri itu menyatakan tidak tahu. Ini lucu gitu. Ini kan bambu segini banyak lewat depan moncongnya dia tiap hari kan. Ini gimana Pak menurut Pak Holid nih? Kan aneh gitu. Lah, pengangkutan bambu itu lewat di depan kantornya Airut. Nah, iya. Tadi saya lewat soalnya dan jalannya kecil. Jalannya kecil, nggak ada jalan lain kecuali dia harus melewati kantor Airut. Masa negara yang besar dipaksa untuk kalah kepada korporasi kecil, makanya saya memberanikan diri. Jika negara nggak berani, saya akan pimpin rakyat Banten untuk melawan. Belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari perkembangan dari bawah belum sampai kurang belum. Jadi di sini ada Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang berada di Desa Singaraja, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Tujuan gue kemari itu karena 1 bulan ini bro, lagi rame banget nih di TV tentang adanya pagar laut. Oh ya boleh masukin aja bro. Intermezzo, ada yang sekalian ngerekam. Adanya pagar laut misterius yang tiba-tiba terbentang sepanjang 32 km kalau nggak salah. Nah ini hal yang lucu ya, karena pagar laut ini kan nggak serta-merta kayak Candi Roro Jonggrang semalaman berdiri gitu. Nah di sini gue akan coba mewawancarai salah seorang tokoh yang gue lihat keren banget sih. Beliau ini berani untuk berkata tidak, berani untuk melawan terhadap hegemoni dari oligarki dan kekuasaan. Mau tahu orangnya siapa? Langsung aja berkenalan dengan Kang Holid, apa kabar? Apa kabar? Sehat Kang Holid? Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga. Susah banget bro, gue tadi nyari Kang Holid nih, gue sampai ke Pulau Cangkir. Pulau Cangkir bukan di sini lagi demo, gue cari demo udah bubar. Ternyata di Pontang dan masih 30 kilo kan kali ya. Iya. Kang Holid, ini terus terang 1 bulan terakhir ini kan saya ngelihat nih di media massa ya, itu lagi rame banget ya tentang adanya pagar laut. Nah, Pak Holid kan sebagai warga asli nih yang tahu persis nih. Nah, iya. Saya pengen tahu nih dari versi Pak Holid langsung. Itu awalnya gimana itu bisa ada tiba-tiba pagar laut Pak Holid?
Kasus pagar laut merupakan tamparan keras terhadap kewibawaan NKRI di saat keserakahan oligarki yang menindas rakyat tanpa ada peran negara untuk melindungi. Disinilah muncul sosok tertindas yang berani melawan kekuatan besar yang pada akhirnya menjadi sosok ikon perlawanan rakyat. Beliau adalah nelayan biasa yang dirugikan oleh pengusaha yang membuat kesepakatan dengan penguasa, yang bernama Pak Khalid. Kami tertarik mewawancarai sosok nelayan cerdas dan pemberani ini yang ternyata berjiwa nasionalis dan tidak takut berkorban untuk kepentingan rakyat Banten. Dia menginspirasi kaum tertindas untuk melawan terhadap cengkraman oligarki. Mari dengarkan bincang santai saya dengan beliau di rumahnya. Iya. Ya awalnya saya itu kan nelayan karena kebetulan satu di awal-awal tahun ini kan cuaca juga lagi buruk gitu kan. Kalau ke tengah gelombangnya agak gede gitu. Sementara saya adalah nelayan tradisional. Nah kebetulan di wilayah Pontang lagi kondisinya nggak bagus lah, lagi nggak ada ikan. Lah saya coba ke wilayah selatan. Kalau saya sih manggilnya antara Serang Utara dengan Tangerang Utara itu Ulon dan Etan. Ulon tuh daerah sini, Etan daerah Tangerang. Nah, kalau bahasa nelayan itu, yuk kita cari ikan di wilayah Etan yuk, gitu. Berarti wilayah Tangerang tuh. Nah kemudian di sana itu saya lihat banyak pagar-pagar gitu kan. Nah sementara di wilayah itu adalah wilayah lokasi nelayan tradisional tuh. Pada saat cuaca buruk. Nah saya sih awalnya positif aja berpikirnya gitu. Jangan-jangan ini kan buat budidaya rumput laut gitu kan. Nah akhirnya saya coba untuk menghubungi beberapa kawan yang memang masuk di bidang yang teman-teman nelayan, cuma mereka ini kelompok budidaya rumput laut. Oke. Nah saya tanya ke teman-teman, enggak maksudnya saya tuh penasaran pengen tahu metodenya gitu kan. Metodenya baru menurut saya kalau memang itu buat rumput laut. Modelnya kayak pagar gitu. Pagar gitu. Sepengetahuan saya karena memang saya juga pembudidaya rumput laut juga. Gitu kan. Ini belum ada metode seperti ini. Apa iya? Oh ternyata juga bukan. Gitu. Nggak masuk ke wilayah metode rumput laut, budidaya rumput laut. Rumpun juga nggak? Nah, ada kan di sini tuh namanya nelayan sero. Nelayan sero itu dia jenisnya dia pakai bambu di tengah pakai jaring gitu kan. Terus kemudian bawahnya talian waring, dia pakai kotak di tengah sehingga ikan datang nabrak itu ada waring, dia nerpel terus masuk ke kejebak di bubu, dia masuk bisa keluar nggak bisa. Itu namanya sero. Tapi itu juga bukan karena panjangnya masa harus 30 km lebih gitu kan. Nggak mungkin gitu kan. Lah kemudian ya saya mencoba untuk positif gitu kan. Nah sampai akhirnya saya coba untuk berpikir, kata saya ini kok ada gedeg lagi besoknya kan. Jadi ada gedeg kayak model pematang tambak gitu ya. Nah kata saya waduh. Lah justru saya berpikirnya ini, wah ini kata saya sketsa ini, kata saya kalau di atas tuh kayak model ruang tambak, sketsa tambak, kemudian diplot. Kalau diambil dari atas. Dari atas gitu. Seperti seolah ini ruang kafling ruang tambak. Oke. Nah, kalau kafling begitu kan saya curiga, waduh, jangan-jangan ini ada transaksi laut gitu kan. Mau direklamasi. Iya. Lah saya pikir kan secara undang-undang juga apa iya kata saya ada undang-undang yang membolehkan jual beli laut. Itu saya mikirnya. Setahu saya laut itu kan simbol kedaulatan ya. Betul. Kedaulatan negara itu kan laut salah satunya kan. Tanah, air, kedaulatan tuh kan. Nah ini ternyata malah justru lebih betul di situ, lebih masuk di situ. Secara logika standar aja ya. Iya, lebih masuk ke wilayah situ. Nah,
kemudian kecurigaan itu diperkuat dengan kejadian-kejadian di daratnya ketika ada pengurugan di Muncung, ada pengurugan di Pagedangan Ilir, kemudian sungai-sungai diuruk, sawah yang lagi lagi ada tandurnya, lagi ada pohon Diuruk. Oleh siapa itu Pak Walid? Lah ya, kalau saya lihat mah ini kan ada perusahaan, dan perusahaan itu merujuk kepada nama PIK itu. Itu merujuknya. Kalau PIK langsung sih enggak, tapi cabang-cabangnya ini. Dan anak perusahaannya. Anak perusahaannya. Okay. Nah, ya kata saya, wah ini berarti benar ini kata saya nih. Terus kemudian saya juga berpikir terkait pagar laut itu, aduh, nggak mungkin deh kayaknya kalau ini yang melakukan orang biasa, orang yang kalau ngomong ekonomi standar lah gitu, nggak mungkin. Ini pasti dilakukan oleh orang yang banyak duitnya. Nah, menarik nih Pak Walid. Maaf saya potong dikit. Ini kan saya sempat lihat tuh di beberapa media mainstream lah yang mengatakan kalau ini adalah urunan warga, katanya kan. Urunan warga ini sudah bertahun-tahun. Bahkan dia sampai minta, Pak Prabowo ini sangat berguna buat kami, tolong jangan dirubuhin, katanya. Pagar laut siapa yang bikin, Pak? Ya kita Pak, warga sini Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya kita patungan para nelayan Pak. Oh jadi ini modalnya dapat patungan? Iya Pak. Ya dari patungan dari nelayan Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak Pak, naik pakai perahu Pak. Oh ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan Pak, kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada Pak 5 tahun Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo, ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Bahkan ada bisa dibilang bukan swadaya masyarakat ya, ada yang mengaku-ngaku mahasiswa yang mengadvokasi, yang menyatakan ini memang benar, ini warga loh. Nah, ini kalau menurut Pak Walid ini gimana nih Pak Walid? Kan udah dibilang waktu saya di catatan demokrasi kalau nggak salah di TV One itu saya pernah lihat. Ya sah-sah aja mereka mempunyai persepsi tentang itu, misalnya swadaya masyarakat, namanya Jaringan Masyarakat Pantura, gitu kan. Bahwa ini sangat bermanfaat, bisa juga ditumbuhi kerang hijau. Iya benar, kalau ditumbuhi kerang hijau benar. Pokoknya apapun benda, ya kalau ditancapkan lama-lama di laut, pasti itu akan ditumbuhi kerang hijau. Benar itu, nggak salah. Cuman kalau kita lirik metode budidaya kerang hijau juga nggak model begitu. Aneh. Salah. Terus kedua, hitung-hitungan analisa ekonomi kita niat budidaya kerang hijau gitu kan sepanjang 30 km lebih. Saya pikir nggak masuk analisa ekonominya kalau model begitu, akan rugi. Iya, modalnya itu berapa duit? Modalnya berapa duit gitu kan. Terus lah berapa miliar itu kan, lebih dari 10 miliar itu. Lah mana ada masyarakat nelayan yang buat itu, nggak masuk rasional gitu. Nah makanya ketika saya tanya itu, orang yang mengaku dirinya Jaringan Masyarakat Pantura ternyata kan patah juga, nggak sesuai gitu. Dan ini, nah kemudian kan setelah malamnya di catatan demokrasi kan saya dipanggil lagi di ILC. Nah mungkin dari pihak mereka nggak puas dengan itu, maka diadu lagi dengan nelayan, asli nelayan ini kan, harus nelayan sama nelayan nih, biar argumentasinya sama-sama sepadan lah. Kok ini setuju, kok ini nggak setuju gitu kan? Ya kan di situ ditemukan juga, lagi-lagi nelayan tersebut ternyata kan bukan nelayan lagi, karena saya juga justru malah saya belak-belakan aja, kata saya, siapa namanya Tarsin, iya. Kata saya perlu saya investigasi nih, Tarsin ini kan, artinya masa iya sih ada nelayan yang sepakat dengan
mengganggu dapurnya gitu. Sesuatu yang merugikan dia sendiri. Iya, ada nelayan yang dia dapurnya adalah laut, kemudian lautnya diganggu, dipagari, dia setuju. Artinya saya penasaran, oh ada pengetahuan baru yang saya tidak tahu dan itu ada. Jadi saya harus detail investigasi itu. Nah, setelah saya ini gitu, kata saya jangan-jangan ini staf desa nih kan gitu. Ternyata kan betul. Bener, staf desa Staf itu. desa. Iya. Nah, artinya kalau udah staf desa berarti apapun yang diteorikan dia nihil. Artinya dari perangkat desa ini juga punya kepentingan dong. Lah iya makanya kan udah saya bilang gitu kan. Ukuran manusia normal itu gitu kan. Itu diukur dari kenyataan atau tidak apa yang dia teorikan. Artinya argumen-argumen itu saya pikir jika tidak sesuai dengan kenyataan ya saya bilang itu tadi minha. Ya minha itu setengah dari 100. Itu bahasa pesantren. Pesantren. Bahasa pesantren minha setengah saking 100 berarti berpikirnya nggak normal. Nah, ketidaknormalan berpikir ini berarti kan ada kepentingan, ada kepentingannya. Gitu. Nah, kepentingannya di mana? Kepentingannya adalah di transaksi tanah tersebut. Ya. Kepentingannya di transaksi laut tersebut. Dia ada keuntungan sehingga, oh kata saya udah kalau begitu. Sepanjang dia bertanya kepada aparatur desa, staf ataupun orang-orang yang punya kepentingan keuntungan di situ, bukan hanya Kohot yang setuju. Semua juga akan setuju, lurah-lurah yang lain setuju, staf-staf desa yang lain akan setuju dan baik-baik saja masalah pagar laut itu. Ya, karena ada kepentingan. Benar. Dan kalaupun tanya ke saya, gitu kan. Kalau saya ada kepentingan sesaat tadi, ya pasti saya juga akan ngomong yang baik-baik saja. Setuju, baik, ini pagar laut nggak ganggu. Kalau saya ada kepentingan keuntungan di situ, pasti saya akan bela itu. Itu. Nah artinya kalau saya kan kepentingannya ini bukan persoalan personal, bukan pribadi, tapi ini kepentingan umat. Bahkan bukan umat di kurun pada saat ini saja, tapi juga umat. Generasi-generasi anak cucu kita yang terlahir, yang belum terlahir, ini juga harus kita pikirkan ke depan nasibnya. Karena dia bernegara, dia punya negara dan negara harus lindungi itu. Gitu. Bagaimana generasi kita tentang kedaulatan negaranya? Gimana tak kita punya anak cucu yang airnya sudah dirampok oleh penjajah? Terus generasi kita yang tanahnya udah dikuasai penjajah, kan kasihan, ya mendingan kita lawan dari sekarang. Penjajahannya model baru nih. Penjajahannya model baru. Dulu pakai tembak-tembakan, kalau sekarang pakai tembak duit, tinggal atur aja. Bener. Siapa yang mau nyalon dewan kasih support. Siapa yang mau calon bupati kasih support. Siapa yang mau nyalon gubernur kita support. Dan setiap penjajahan ini bisa dimuluskan di saat adanya pengkhianat-pengkhianat bangsa ya. Lah iya itu, makanya sebelum saya ngomong di ELC itu kan saya sindir juga tentang logika penjajah. Logika penjajah itu salah satunya suap menyuap. Betul. Logika penjajah itu salah satunya korupsi. Tidak pernah berpikirkan efek masyarakatnya, rakyatnya, nasibnya seperti apa. Dia hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri, gentong nasinya sendiri, kesejahteraannya sendiri. Sebodoh amat urusan umat, urusan rakyat. Bodoh amat. Justru saya senang kalau rakyatnya miskin. Kenapa senang kan? Karena dengan rakyat miskin saya lebih murah untuk melanggengkan kekuasaan saya. Yang harusnya saya kasih 10 juta per kepala, cukup dengan sarimi 1 mereka udah senang kan, lapar. Gitu. Benar. Cara untuk apa namanya? Cara untuk memiskinannya itu ya dikorupsi. Iya. Gitu. Dan masyarakat dibikin bergantung terus sama dia. Bergantung terus. Kita kasih selilit. Iya. Nih. Bener. Wah. Skala nasional itu modelnya kayak model BLT ya. Dia. Oke, salah satunya. Itu. Sikat terus. Nah, kemudian rakyat ini tergantung dengan bantuan-bantuan itu. Dan ketergantungan itu dimanfaatkan juga dengan para pemangku kebijakan, gitu kan. Woi, saya mau nyalon sarimi. Saya mau nyalon beras. Saya mau nyalon minyak. Sesungguhnya apa yang saya lakukan saat ini, anggaplah saya pejabat atau calon pejabat gitu kan.
Yang saya lakukan itulah logika penjajah. Setuju. Jadi memang dikondisikan untuk selalu miskin dan bodoh. Ya, Ya. betul. Teori, kalau ngomong kesejahteraan tuh teori. Iya. Nah, setelah itu Pak Walid, maaf saya potong dikit. Artinya ini kan sudah berdiri pagar laut nih ya. Pagar laut yang tadinya diklaim ini swadaya masyarakat, ternyata kan itu bisa dibilang secara logika anak SMP pun udah paham lah. Paham, Kan? nggak masuk. Nah, dan lucunya kan di sini Pak Walid, kalau yang saya lihat itu di televisi terang benderang mereka bahkan dari TNI Angkatan Laut, Polairut, segala macam yang harusnya diwarawiri itu menyatakan tidak tahu. Ini lucu gitu. Ini kan bambu segini banyak lewat depan moncongnya dia tiap hari kan. Ini gimana Pak menurut Pak Walid nih? Kan aneh gitu. Lah, pengangkutan bambu itu lewat di depan kantornya Airut. Nah, iya. Tadi saya lewat soalnya dan jalannya kecil. Jalannya kecil, nggak ada jalan lain kecuali dia harus Iya. melewati kantor Airut. Iya. Lah artinya, kalau memang kejadiannya seperti itu, jadi saya teringat dengan nyanyian Iwan Fals, gitu kan? Tikus datang, kucing menghilang, atau sang kucing pura-pura mendelik, gitu. Karena ada roti yang dikasih sama kucing dari tikus, gitu. Ini ada analogi cerdas yang nggak kena delik nih. Ya ini kan versi Iwan Fals ya. Iya. Fals jadi kucing datang, tikus menghilang, gitu kan? Ketika tikus nyolong, kucing pura-pura mendelik nggak ngelihat karena tikus pinter ngasih roti buat kucing. Iya. Gitu. Nah itu artinya kan ya maaf ya kita obrolan santai aja, Bu. Ini kan artinya ada patut diduga ya bahwasannya memang ini ada pembiaran. Iyalah, jelas itu mah. Jelas ada pembiaran. Kalau nggak ada pembiaran harusnya jangan sampai 30 km lebih. Iya. Dan sebelumnya teman-teman juga sempat mengadukan itu ke ke DKP provinsi. Dan DKP provinsi sudah sidak, udah tahu bahwa itu ilegal. Terus? Ya jawabannya kita laporkan ke pusat. Ya pusatnya kemana? Mungkin ke KKP kan berarti kan. Kalau DKP provinsi berarti pusatnya kan KKP. Ya itu KKP kemudian setelahnya ini menyegel. Ya kalau misalnya itu nggak ilegal nggak disegel kan? Iya. Disegel 20 hari. Ya teriak lagi masyarakat kenapa harus nunggu 20 hari gitu kan? Maling ayam yang langsung ditangkap. Lah Ya kan? kalau saya ingat ada kasus penangkapan seorang petani di Cibaliung gara-gara ngambil kayu bakar doang di hutan lindung. Itu ditangkap. Langsung ya? Langsung Nggak pakai nunggu 20 hari? Nggak perlu nunggu 2 hari, langsung dicomot, ditangkap. Lah ini jelas-jelas udah hampir 30 km lebih, jelas-jelas mau menyerobot laut, malah dintas sampai sekarang masih bias. Masih bias tuh? Padahal nama udah masuk, rakyat, masyarakat udah tahu siapa pelakunya, bukan rahasia umum lagi, masih belum terang benderang masalah penangkapannya gitu. Itu juga perlu kita pelototi terus ini kan. Perangkat negara ini seperti apa dia mau bertindak. Ya wajar kayak macam gini. TNI AL setelah saya diskusi di ELC, saya bilang bahwa ini ada transaksi ini, ternyata ada obrolan tentang Tempo. Kalau enggak ini Tempo yang menceritakan itu bocor alus itu ya. Tentang data, ada HGB, ada SHM yang diterbitkan. Iya, saya nonton. Sampai akhirnya bertindak gitu kan. Nah, TNI AL setelah itu kok sampai ada kontradiksi dengan KKP. Iya. Karena alasannya buat tanda bukti segala macam gitu kan. Ya saya pikir bukti makan udah semua juga udah ngambil, media-media udah ngambil itu. Dan kemudian akhirnya ya alhamdulillah gitu kan. Akhirnya KKP membersamai TNI AL turun, para perangkat negara bahkan istrinya juga turun. Bu siapa tuh istrinya Pak Prabowo? Oh, Bu Titi. Iya, Bu Titi turun ya. Turun. Alhamdulillah dicabutin dan saya apresiasi ya. Artinya cepat tanggap. Cuman kan ya artinya
nggak boleh dong terhenti dicabutin doang. Ada pelakunya. Siapa nih yang masang? Siapa nih yang masang? Kan itu ada di EILC disebutin oleh sang nelayan tuh. Iya, bener. Coba dong dikorek kebenarannya. Ini kan bukan aduan sifatnya. Iya. Sifatnya kalau pidana umum ya. Nggak harus pengaduan. Nggak harus kan udah pengaduan. tahu tuh Iya. orang gitu kan. Nah, maksudnya ini ya harus diusut gitu kan. Iya. Nah, artinya saya menyikapi KKP juga ini KKP jangan tanggung-tanggung lah gitu. Iya. Ini wilayah ruang KKP yang harus benar-benar cepat bertindak gitu. Harus ditemukan segera. Soalnya jadi kedaulatan negara ini kalah oleh perusahaan dong. Lah ya bisa kita lihat sendiri. Ini kan bukan persepsi saya. Iya. Boleh ditanyakan kepada seluruh netizen Indonesia. Kira-kira negara ini dalam kondisi sedang dicaplok Iya. apa enggak gitu kan udah saya bilang jelas saya sebagai rakyat tidak sudi dikelola oleh lingkaran kecil. Sebatas korporasi ya. Nah, lingkaran kecil ini korporasi gitu, oligarki. Oligarki. Nah, lingkaran besar ini adalah negara, kedaulatan. Bener. Itu tuh maknanya. Artinya secara hukum berpikir ya, hukum berpikir kerangka logika ya, hukum berpikir. Kira-kira rasional enggak kalau lingkaran besar dimasukkan ke lingkaran kecil? Muat enggak? Kan nggak muat, jangan dipaksa dong, itu salah. Benar. Gitu kan. Yang normal itu adalah lingkaran kecil dimasukkan ke lingkaran besar. Benar. Kata umum kurang pas kalau dimasukkan ke kata khusus. Yang pas itu kata khusus dimasukkan kata umum. Contoh kata khusus kucing, kata umum binatang. Kan gitu. Yang pas itu kucing, misalnya gini. Binatang itu kucing. Salah. Karena bisa jadi kambing, bisa jadi Maknanya luas, binatang. maknanya luas. Nah, yang pas tuh kucing, binatang. Semoga nih para menteri ini berpikir logika standar aja. Iya, standar aja. Mikirnya nggak harus dalam-dalam, nggak harus puyeng-puyeng gitu. Seharusnya negara ini seperti apa? Masa negara yang besar dipaksa untuk kalah kepada korporasi kecil, makanya saya memberanikan diri. Jika negara nggak berani, saya akan pimpin rakyat Banten untuk melawan. Oke. Maksudnya, ketika saya berbicara ini karena nggak mungkin negara kalah sama korporasi. Iya. Jangan sampai, karena ini bahaya. Bahaya kalau negara kalah dengan korporasi, bahaya. Bahaya. Kita miskin terus sampai kiamat. Artinya kan di saat seperti ini sudah ada gerakan penolakan ya, mungkin di pelopori Pak Holid dan kawan-kawan juga. Artinya dari pihak korporasi ini juga kan nggak mungkin tinggal diam Pak Holid. Ya pasti nggak tinggal diam. Yang Pak Holid analisa apa aja yang sudah mereka lakukan sekarang? Ya kadang cari-cari saya di tetangga, di teman-teman terdekat, walaupun tahu rumah saya nggak harus datang ke saya, tapi juga harus datang ke teman-teman, rumah teman-teman. Dan itu juga ketika teman sayanya juga lagi nggak ada, yang penting adalah ketemu orang tuanya. Bentuk intimidasi secara halus. Secara halus. Contoh, bukan begitu, misalnya saya keluar, terus kayak seolah-olah dikuntiti gitu kan. Kemudian ketika saya lihat, kabur. Oh gitu? Iya. Saya nggak tahu siapa mereka, orang mana, saya nggak tahu. Modelnya seperti itu. Iya. Artinya Pak Holid sendiri bisa dibilang sudah ada preventif belum? Dalam arti gini, Iya. Pak Holid ini kan artinya sudah menjadi sorotan mereka nih. Artinya paling nggak Pak Holid ada nggak sih tindakan Pak Holid pribadi nih? Wah, gue jaga-jaga nih. Kayaknya bukan hal yang nggak mungkin, yang terburuk mereka mau celakain. Oh iya, pasti saya juga berpikir itu. Tapi yang jelas artinya serapi-rapihnya makhluk menjaga gitu kan, tetap akan bobol juga. Tapi ketika kita pasrahkan semua ini kepada Allah, penjagaannya siapa sih yang bisa ngalahin Allah?
Mantap. Misalnya ada ribuan tentara menjaga saya. Kalau memang waktunya bobol mah bobol. Namanya juga makhluk pasti ada kelemahan-kelemahan kan. Tapi kalau udah Allah yang jaga saya, jangankan makhluk yang bangsa manusia, jin yang nggak kelihatan juga nggak bisa tembus. Nah, Gitu. Pak Holid, nih kan kalau saya lihat, Pak Holid kan artinya warga sini. Dari sini tadi ke Pulau Cangkir tuh sekitar 30 kilo, 30 kilo ya. Bisa dong mereka artinya mencoba memframing, wah ini provokator bukan warga asli ini atau segala macam. Sempat ada nggak seperti itu? Ya justru saya bilang waktu di LC itu seharusnya saya pikir Pak Tarsin dulu yang dikasih kesempatan ngomong dibanding saya sama Pak Karni Ilyas itu. Tapi Pak Karni Ilyas lebih mengedepankan saya dulu untuk ngomong lebih dahulu gitu. Ya saya membaca pikiran itu. Dan itu memang sudah dari mulut ke mulut gitu. Orang Serang nggak boleh ngurusin dapur Tangerang, nggak boleh ngurusin orang Tangerang gitu. Ini orang luar kok kayak macam misalnya jangan provokasi desa kami. Oke, diksi-diksi itu udah mulai ada. Iya. Jangan adu domba desa kami. Orang luar nggak boleh ngadu domba desa kami, wilayah kami. Itu kan artinya udah saya bilang. Nah, salah satu model-model seperti itu logika penjajah. Logika penjajah. Logika penjajah. Logika penjajah itu dia akan mengkotak-kotak. Kamu orang A, ini orang B. Ada persoalan B, orang A nggak boleh ikut campur. Sampai tingkatannya, misalnya si A lagi ngejajah si B. Si B ini adalah tetangga saya. Si A pasti akan melarang saya untuk ngebantu si B ini yang sedang dijajah si A. Si A logika penjajah. Benar. Ini keren nih. Dan pastinya mereka akan pakai cara-cara yang udah ratusan tahun dipakai, itu dividen et impera, artinya adu domba antara sama warga. Iya. Ada warga yang mereka bisa beli dan warga yang menentang mereka ini pasti akan diadu. Lah ya contoh misalnya gini. Ketika sekarang ini kita kan demo. Demo tolak nih. Kemarin daerah Lontar, desa Lontar Tangerang, dibagiin beras di kelurahan. Dan dia harus menyatakan sikap bahwa saya masyarakat Lontar mendukung proyek WEK. Gitu. Dengan cara bagiin beras. Bagiin beras. Oke. Gitu. Itu juga dibuat karena memang ini sengaja dipecah belah. Oh, nanti dia tuh buktinya dia nggak merasa terganggu. Oh, itu buktinya dia mendukung. Oh, itu swadaya masyarakat, nggak diganggu, nggak mengganggu. Iya begitu pola-polanya. Pola-polanya. Oke. Pasti selalu aja dibikin pro dan kontra. Ya, sebenarnya saya inget-inget ini kok kayak musim pemilu zaman Jokowi gitu. Saya rasakan modelnya begitu. Model Jokowi. Modelnya kok kata saya kok kayak ngelawan Jokowi saya ini gitu. Cocok, Pak. Bener, Pak. Ya ini mah artinya bacaan saya orang awam. Kok saya ngelawan ini kok jadinya ini kasih beras, desa ini kasih beras, terus kemudian disuruh statement mendukung. Iya. Terus kemudian ini nggak benar, yang nolak itu cuman karena nggak kebagian doang, ini itu. Dia kan bukan orang sini. Itu buktinya desa ini nggak setuju, nggak taunya dibagiin beras. Iya. Bener, kalau Gitu. di pemilu kemarin lucu. Itu BLT duitnya juga duit rakyat, tapi di stempelnya foto siapa kan? Lah, iya. Aja model-model kayak begitu kan. Iya. Ciri-ciri logika penjajah itu ya. Setiap ada rakyat yang menolak A, pasti akan dibuat juga rakyat B yang mendukung. Bener. Selalu dipecah belah. Iya. Terus itu kan gaya penjajah. Dia penjajah, betul. Caranya yang bagi beras, bagi santunan Iya, atau Pak. apa. Itu modelnya. Iya. Nah, makanya saya bilang, kata saya kok ini saya dari atas sampai bawah kok. Ini logika penjajah yang dipraktekin gitu kan. Iya. Iya kan, yang dipraktekin logika penjajah. Dan ini udah ratusan tahun diulang-ulang nih. Udah ratusan tahun berulang-ulang terus gitu. Nah, maksudnya saya akan tidak sepakat itu. Jadi ciri-ciri logika penjajah itu begini. Kalau kita melihat logika penjajah itu begini. Pemerintahan yang diktator, ya, pemerintahan yang diktator
pasti akan memandang logika itu penjahat. Kenapa? Ya. Karena logika pasti akan bilang yang benar itu benar, yang salah itu salah. Iya. Siang itu siang, malam itu malam. Nah, logika penjajah justru sebaliknya. Iya. Dia akan memutarbalikkan kenyataan dan dia akan menjungkir balikan fakta. Yang benar seolah-olah dibikin salah, yang salah seolah-olah dibikin benar. Itu logika penjajah. Iya. Yang akan diperkuat oleh para pengkhianat sekitarnya. Nah, yang sepakat dengan logika penjajah itu pasti dia adalah pengkhianat negara itu. Dan ini terang benderang di TV siapa pengkhianat itu kelihatan. Udah kelihatan, udah kelihatan itu. Nah ini kalau kita sekedar ngobrol ya, kalau dulu kayak kita lihat tuh Pangeran Diponegoro maupun Pritok itu dibilang mereka tuh semua teroris, Teroris, perampok ya kan, perampok jahat ya. Oke, ini keren nih. Nah, Pak Walid nih ada lagi yang saya mau tanyakan ini. Praktek dan cara-cara seperti apa sih dari para oligarki ini untuk menguasai tanah para masyarakat ini yang akan dikuasai mereka? Cara-cara seperti apa yang Pak Walid lihat, baik secara halus maupun kasar? Video nggak gitu? Ya kalau ya sebenarnya yang cara-cara yang mereka lakukan itu pertama-tama kuasai dulu lurah-lurahnya. Pertama itu. Karena bagaimanapun persoalan transaksi tanah harus lewat dengan lurah. Gitu. Benar. Kuasai dulu lurah-lurah. Legalitasnya dimainin. Iya, di legalitasnya dulu. Kalau BPN mah udahlah selesai. Udah selesai aja ya. Udah selesai deh. Udah selesai. Tinggal lurah-lurahnya. Mereka undang lurah-lurah. Oke. Kasih ongkos agak tebelan. Misalnya 25 juta. Awer. Nah, lurah sebenarnya mah terlepas jadi calo ataupun tidak jadi calo, dia udah dapat 2.000 per meter. Bisa beli Rubicon. Duduk manis aja. Duduk manis. Bisa beli Rubicon jadi. Enggak usah repot-repot, yang penting dia melayani atau mempermudah. Kalau misalnya ada persoalan riwayat tanah yang hilang atau akhirnya ayo durus. Itu lurah-lurah dulu. Kemudian lurah-lurah karena di sini ada keuntungan, maka dia akan melegitimasi hal-hal yang buruk seolah-olah tidak buruk. Contoh, ini program PSN nggak bisa ditolak karena ini program pemerintah. Mau nggak mau, ya kita harus mau. Nah, ya kan? Mau nggak mau kita harus mau. Bawahnya tetap mau nggak mau diurung modelnya. PSN ini dijadikan legitimasi mereka untuk memberangus masyarakat. Lah iyalah. Saya juga berani. Contoh gini saya, nih berani ngasih Iqbal 22 triliun untuk bangun IKN. Kalau Iqbal adalah seorang presiden. Yang penting Bal, lo harus kasihin stempel sama gua PSN, proyek strategis nasional. Jadi gua bisa gusur senaknya. Ini terang benderang nih. Iya, ukurannya udah bener. Iqbal jadi presiden. Iya. Yang penting gua ngasih Iqbal 22 triliun, yang penting Iqbal ngasih legalitas PSN. PSN buat gua. Kalau ada tata ruang sebenarnya kita gusur. Kalau ada lurah macam-macam, ini PSN loh. Nah, nih tuh gampang banget tuh belajar sebenarnya itu. Aduh, yang pada jadi menteri nonton nih Bang Walid. Keren nih Bang Walid. Segitu doang ya. Jelas. Nah, kemudian ketika ada saya masalah, enggak. Bal, gua tuh cuman ngelindungi wajah lo doang, Bal. Tapi gua ada masalah gimana nih? Kan gitu. Gua bangunin lo hotel di sana, Bal. Nah, ini juga terjadi di persoalan nuansa politisnya. Ada Haji Tuhi nih mau nyalon dewan. Ji, lo pengen jadi? Iya nih, Kang Walid. Gampang. Ada modalnya nggak? Justru itu Kang Walid, nggak ada modalnya, ya kan? Emang berapa per kepala? Ya nggak gede-gede sih, 100.000 cukup. Ada kalau jadi berapa suara? 5.000 suara. 5.000 kali 100.000. Saya kasih Haji Tuhi. Seneng Haji Tuhi. Jadi sawer duit 100.000 per kepala, gimana nggak tumbang? Bener. Iya kan? Jangan kan Haji Tuhi bangsa manusia, biar bangsa binyawak juga akan jadi.
Anggaplah nih Haji Tuhi ini, jangankan bangsa manusia ya. Anggaplah Haji Tuhi ini. Maaf ini Mas Ji. Iya. Ini analogi aja, bukan ini. Iya. Anggaplah bangsa binyawak nih. Tapi kalau disawer sama duit, dia pasti tumbang. Jadi ya. Pasti jadi karena dia lagi susah. Contohnya gini, saya berani nyalonin lurah, tapi calonnya kambing. Saya sawer 500 ribuan per kepala. Jadi kambing. Hah? Iya. Nah, setelah jadi, J, sini. Gua mau bikin pabrik A. Cuman gua kebentur tata ruang nih, gimana Ji? Kata Saji, udah gampang Kang Olin, kan? Kita rubah aja tata ruang, cuman kita harus nyawer dewan-dewan yang lain. Nggak bisa suara saya sendirian, harus didukung suara-suara fraksi-fraksi yang lain. Berapa Ji nyawernya? Sekian. Ya udah, yang penting rubah tata ruangnya. Jadi saya ngebangun. Jadi saya beli. Lurah kita panggilin, selesai semuanya sama duit. Bener. Begitu cara bekerjanya. Begitu cara bekerjanya. Lah, lalu kemudian bagaimana nasib rakyat ini? Contoh, yang namanya rakyat ini kan bukan peta di atas meja, curat-carat sembarangan, nggak ada orang. Di situ ada orang, ada rakyat. Dia punya hubungan manusia dengan manusia, dia punya hubungan manusia dengan alamnya. Dia ada juga hubungan dengan wilayah sekitarnya. Sesuatu, misalnya gini, manusia itu butuh hubungan manusia dengan sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah itu tentang keindahan alam, nggak boleh dirusak. Gitu. Manusia juga punya hubungan manusia dengan kekuasaan politiknya, punya hak politik di situ, punya hak berpikir di situ, sampai tingkatannya punya hak beragama di situ. Bener. Bagaimana dengan musola-musola yang digusur begitu saja? Ganti dong. Adain lagi musola-musola yang udah digusur, ngebangun 500 musola misalnya kan dirubuhin. Nah ini kan dibantah nih Pak Walid oleh pengacara mereka, siapa tuh? Saya lupa namanya, nggak usah disebut lah. Iya. Dibilang nggak ada tuh musola yang kita rubuhin, nggak ada, kita ngebangun musola. Lah ya, sudut pandang itu berdasarkan apa? Karena dia nggak pernah di lapangan. Bagaimana dia menghukumi sesuatu atau menentukan atau teori sesuatu sementara dia tidak tahu realitasnya. Benar. Teori itu diukurnya dengan riset eksperimen. Baru bener. Ya orang ngomong A, tapi dia nggak tahu A itu apa. Lah kalau saya mah kan berdasarkan empiris, serba pengalaman. Walaupun ya kalau kita kaji lagi pengalaman itu apa, ya itu jauh lah pandangannya ya. Gitu. Tapi yang jelas tolak ukur kebenaran teori seseorang tuh harus diukur dengan faktanya. Orang bisa disebut nyuri harus ada 2 alat bukti dan saksi. Betul. Iya. Dan mungkin salah satu yang saya pernah dengar selentingan itu, kalau ada cara-cara semisalnya, ini dia punya sawah nih, tiba-tiba dia nggak mau jual, terus sungainya diuruk. Mau nggak mau kan, ini sawahnya nggak bisa masuk air. Lah iya gitu. Akhirnya coba untuk dimiskinkan atau dibuntukan lah, gimana dia mata pencariannya, sehingga mau nggak mau ya daripada begini, gue capek, gue jual lah, kan gitu jadinya. Pola-pola ini emang benar terjadi di lapangan. Terjadi, ada datanya. Oke. Benar terjadi. Lah itu kan sama aja pola bagaimana supaya rakyat miskin biar dia melanggengkan kekuasaannya dengan harga murah. Tapi kan mereka punya dalil, saya ini ngebangun ini juga untuk menyerap tenaga kerja masyarakat. Nah, iya. Tapi kan yang diserap kita jadi apa sih berarti? Dan yang kita hilang apa Pak Walid? Lah ya kalau hitung-hitungan, menyerap tenaga kerja berapa juta tenaga kerja. Terus kemudian di situ masyarakat setempat yang kuli ngoyos segala macam itu juga kan harus dihitung. Artinya mata rantai pendapatannya ini, contoh gini, dia menyerap tenaga kerja. Kerja-kerjanya pasti ada syarat. Ada ijazah, ada ini. Bagaimana dengan orang yang nggak punya ijazah dan nggak bisa baca tulis? Yang dia hanya bisa nyangkul, dia bisa ngegebot, ngarit sawah, tanpa alat apa-apa, cuman modal arit doang dia bisa makan.
Lah sebaliknya pabrik atau apa ya kan yang tidak punya skill untuk ke sana kira-kira bisa nggak? Lah kalau nelayan petani kan enak. Modalnya empan, mancing di laut, dapat ikan, makan sama anak istri. Nyangkul, modal cangkul, modal arit, bisa makan anak istri. Lah terus kemudian kalau misalnya anggaplah semua di Indonesia ini semua setuju dengan proses pembangunan, nggak boleh ditolak pembangunan itu. Bagaimana kalau udah nggak ada sawah? Iya kan? Dengan kebutuhan manusia bangsa Indonesia ini tentang kebutuhan tubuhnya tentang karbohidrat. Apa kita harus impor? Kemudian karena negara luar ini tahu bahwa Indonesia tuh nggak punya beras, kemudian dihargain 1 liter 1 juta. Mau nggak mau harus dibeli seperti halnya vaksin. Mau nggak mau karena ingin hidup dibeli. Apa bedanya dengan itu? Begitu juga di laut. Kalau semua dibuangun laut ini bibir pantainya, hubungan antara nelayan dengan lautnya terpisah, nggak lagi bisa nelayan. Bagaimana dengan kebutuhan rakyat Indonesia tentang tubuhnya yang butuh tentang protein? Padahal jargonnya Prabowo untuk tahun ini tuh dia tentang ketahanan pangan itu sendiri ya. Lah iya. Oh di luar negeri lagi mencoba untuk bagaimana krisis pangan. Iya. Kita harus bikin kekuatan ketahanan pangan, swasembada pangan, malah justru sawah-sawah diurukin. Benar. Nah ini sejauh ini dari semua yang tadi sudah kita omongin artinya sudah ada ini ya sorotan dari berbagai media massa tentang hal ini. Dan kita lihat mungkin kemarin apakah sudah ada langkah maju dengan adanya kemarin TNI Angkatan Laut akhirnya ikut turun tuh setelah perintah Prabowo untuk nyabutin walaupun ditentang oleh KKP kan saat itu. Nah menurut Pak Khalid gimana nih? Yang sedang terjadi sekarang gimana nih? Ya sebenarnya saya pikir tinggal ketegasan Pak Presiden aja sih ngelihat fenomena itu. Mana yang sungguh-sungguh menterinya untuk rakyatnya dan mana yang nggak sungguh-sungguh untuk rakyatnya. Maksudnya gini, jika ada menteri yang sungguh-sungguh untuk rakyatnya berarti dia sungguh-sungguh kepada pimpinannya. Pimpinan tertingginya, Presiden. Betul. Udah kelihatan itu. Udah terang benderang ya? Udah terang benderang. Dia menteri siapa-siapanya. Iya. Menteri Bapak Presiden atau menteri titipannya kemarin. Kemarin. Gue bilang kemarin bisa banyak ya, kemarin bisa kemarin lagi. Iya. Ya artinya bisa dilihat dari prakteknya, dari aplikasinya dia apa yang dia katakan. Itu aja. Kalau menteri yang ragu-ragu, dibikin samar, dibikin entar-entar gitu kan. Contoh sekarang nih. Kapolri sekarang siapa namanya? Kapolri si Listio Sigit. Oh, ya itu. Mau sungguh-sungguh enggak nyelesain pelaku-pelaku itu? Baru sekarang tuh baru mau turun kan? Udah. Kemarin mana aja? Iya, saya sih nunggu aja. Nunggu aja Pak Presiden. Saya sih nunggu aja. Instrumen negara mau bersikap apa sama rakyat itu aja. Saya lihat instrumen negara bertindak seperti apa kepada rakyatnya. Saya akan nilai itu karena bagaimanapun tanpa saya sebagai rakyat tidak ada negara. Benar. Rakyat itu sangat penting karena adanya sebuah negara itu karena ada rakyat. Nggak ada rakyat, siapa yang dipimpin? Bener. Nggak ada. Nggak disebut negara kalau nggak ada rakyat itu. Itu. Nah, terlepas rakyat itu hanya sebatas dijadikan eksploitasi saja. Kemiskinan juga dieksploitasi terus gitu. Dan saya nggak mau itu. Saya ingin anak cucu kita lebih maju lagi, lebih cerdas lagi, lebih pinter. Long saya kayak sekolahnya lulusan SMP. Kenapa? Karena nggak ada biaya orang tua sayanya. Tapi logikanya Pak Khalid ngalahin yang lulusan S3 tuh saya lihat. itu nggak tahu ya, mungkin karena terlalu sering dibebak persoalan mungkin. Gitu ya? Iya. Nggak karena sering dibebak persoalan jadi bisa berpikir kemana-mana gitu. Kayak kalau dunia fisik mah karena biasa kerja berat, jadi nggak perlu olahraga barbel segala macam itu, jadi ngebentuk sendiri tubuhnya gitu kan. Di tempat keadaan. Di tempat keadaan, bekas manggul yang berat-berat gitu kan, jadi merengkol gitu kan, nggak harus tarik
apa giper atau apa. Begitu juga pikiran. Iya. Kita dibebek dengan segala macam bentuk persoalan, dengan sendirinya dia akan berpikir. Dan Pak Walid di sini artinya kan bisa kita lihat ada dua kubu ya, dua kubu warga murni yang merasa dirugikan dan warga yang oknum warga lah bisa dibilang yang mungkin tanda kutip dibayar untuk kepentingan golongannya gitu. Dan di sini sempat nggak ada friksi gesekan yang nyata antara dua belah warga ini, Pak? Ya artinya gesekan ini paling bukan dalam bentuk fisik. Saya belum menemukan bentuk gesekan fisik langsung ya. Paling hanya sebatas kalau ini gesekan pemikiran aja, singgung menyinggung gitu. Oh ini antek, gitu. Ini gitu. Nah tapi kalau wilayah fisik sebenarnya dari pihak kami yang sering mengalah sebenarnya, Mas. Oh gitu? Iya. Suka ada provokasi berarti? Iya, sering mengalah. Artinya kami menyadari bahwa mereka dalam kondisi kejepit gitu kan. Jadi walaupun dia bikin pernyataan dan keciri pernyataan yang nggak murni dan murni itu keciri. Cirinya ya kadang kata-katanya nggak jelas gitu kan. Terus kemudian pernyataan-pernyataannya juga ya tadi itu hambar, karena mereka sesungguhnya mungkin dalam hatinya juga menolak, cuman karena ada kepentingan sesaat tadi ya jadi ya mencoba untuk dilakukan itu. Nah saya memaklumi itu, ya kami dari pihak penolak memaklumi itu, wajarlah mereka cari ini cari itu gitu. Walaupun kadang ya ada gedeknya juga, ya Allah loh desanya lagi dijajah kok berani begitu, kadang-kadang gitu. Tapi ya gimana ya, namanya juga keawaman juga ya harus dimaklumi ya. Gitu. Dan kemarin saya sempat lihat beritanya itu kalau nggak salah dari oknum BPN itu sudah ada yang dipecat ya. Dan itu artinya ini pasti akan merembet dong. Ini efek domino, nggak mungkin hanya dia berdiri sendiri. Artinya yang pasti kan ya sudah aku yakin nih kadesnya ini sendiri kan berawal dari dia. Ini gimana nih kadesnya sekarang posisinya? Ya kadesnya lagi kabur-kabur terus. Oh gitu? Ya. Lah memang harus digali di situ. Cuman rakyat ini tahu udah pinter. Jangan pernah coba-coba untuk melokalisasi persoalan ini. Contoh misalnya kayak pagar laut, ada HGB atau SHM di Kohod, nggak selesai di Kohod. Ada desa-desa yang lain ini sama dengan Kohod, bahkan sampai Kabupaten Serang juga ada. Terus kemudian siapa yang menjadi pelakunya? Ini jangan sampai dilokalisasi hanya sebatas kepala desanya doang. Misalnya hanya sebatas dari kepala BPN-nya di kabupatennya. Ayo dong. Yang berkaitan dengan itu di atasnya juga harus digali. Oke, benar. Jangan sebatas itu ya. Iya, jangan kemudian biar diacungin jempol dua sama rakyat, sehingga ada korban kecil yang dikorbankan. Ada stuntman lah. Ada stuntman. Nah, penjahat gedenya mah enggak, malah dikorbankan penjahat kecil gitu. Artinya kan harus sampai tingkat korporasinya ini bisa kita seret ya kan? Oke, brother, ini karena kita udah kepentok waktu mau maghrib Pak Walid ya. Jadi pencahayaan juga udah mulai gelap, tapi ini masih menarik ya, masih banyak lagi yang akan kita sorotin ya dari kasus gimana praktek-praktek oligarki ini coba untuk mencaplok, bahkan bisa dibilang negara ini nggak ada taringnya lah di depan mereka. Dan kita harus berjuang dan kita apresiasi banget tokoh-tokoh seperti Pak Walid ini yang memperjuangkan memang benar-benar aspirasi warga. Dan semoga gue rasa nih banyak lagi ya kisah-kisah kayak gini Pak Walid, nggak hanya di sini ya, di tempat-tempat lain ya. Bahkan seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia saya melihat itu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Walid ini bisa menginspirasi mereka ya, bahwa kita tuh jangan pernah takut untuk melawan di saat kita benar Pak Walid. Iya, terutama kalau saya aja nggak takut sebagai rakyat miskin, masa negara takut? Pokoknya saya akan membersamai kekuatan negara untuk melawan penjajah itu. Mantap. Kalau bahasanya gue dulu zaman jadi aktivis, tunduk ditindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianatan. Keren gak tuh? Keren. Oke Pak Walid, ini kita tutup dulu ya, bentar ya. Nanti pokoknya kalau ada perkembangan lagi kabarin kita datang Pak Walid. Siap. Makasih banyak Pak Walid untuk waktunya. Oke, gua Arfi Dajjal Malam dan Pak Walid undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.